Ini adalah salah satu simulasi yang tadi pagi. Sehingga kalau misalnya di pagi kita sudah transaksi, sudah nyantol atau sudah kena 2-3 kali profit masuk di dalam perhitungan kita, ya sudah selesai. Jangan terus-terusan kita entrykan di sana. Kalau kita nanti terus-terusan, maka ada satu saat kita salah dalam entry kita, bisa menghabisi semua keuntungan kita. Ya, bisa menghabiskan seluruh keuntungan yang kita kumpulkan dari pagi. Maka selalu tentukan ya, jangan muluk-muluk, selalu tentukan target yang realistisnya. Target yang realistisnya. Realistis yang bagaimana? Realistis yang sesuai kemampuan. Ya, kemarin di awal kita sudah berikan mungkin bagi pemula cukup 0,5 hingga 1%. Ya, mungkin bagi yang sudah berpengalaman dan di angka ini sudah bisa kita dapatkan, bisa dinaikkan 2 hingga 3%. Kalau sudah mahir bisa lebih dari 5%. Nah, ini tentu bukan angka mutlak yang kita lihat, tetapi kemampuan. Si A dan si B punya kemampuan yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Si A ini misalkan dia seorang sarjana muda yang baru turun, yang baru lulus. Satunya ini SMA. Ini SMA, ini sarjana. Yang SMA bekerja sudah 10 tahun lebih. Yang sarjana baru lulus. Ketika melamar kerja dengan posisi yang sama, maka tentu gaji yang diterima akan berbeda. Yang berpengalaman ini bisa jauh lebih besar gajinya. Yang baru lulus ini tentu lebih kecil karena tidak punya basic pengalaman yang lama, artinya belum menguasai medan. Sementara yang SMA yang pengalaman lebih dari 10 tahun bisa gaji lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena jam terbangnya, skillnya berbeda. Termasuk di angka ini 5% misalnya 5% bagi sebagian ini besar, susah mendapatkan, tapi bagi sebagian besar ini mudah. Apa yang membedakan adalah skill. Apa yang membedakan adalah pengalaman di sana. Jadi yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan bagaimana dia mencapai, bagaimana track record dia bisa mencapai dengan konsistensinya di sana, bukan dengan angkanya. Ya, pemula pun kalau 0,5% tidak bisa didapatkan, ini masih belum mampu, artinya berarti tidak realistis. Kalau baru belajar di trading belum lama, tiba-tiba, Pak, saya pengen 5%, Pak. Ya, bukan tidak bisa, bisa saja, tetapi ini berpeluang nanti akan tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan, tidak punya skill. Tiba-tiba kita menginginkan yang lebih besar. Ini bayangkan 5% satu hari, 1 bulan ini 100%. 1 bulan bisa lebih ya. Kalau 1 hari adalah 5%, berarti 1 bulan 5 kali 20, berarti 100% 1 bulan. Yang jadi pertanyaan, mampu tidak di sana nanti mencapai? Kalau cuma 1 hari, 2 hari bisa mencapai 5%, 10%, ya wajar biasa. Mungkin lagi beruntung, mungkin pasarnya lagi bersahabat dengan dia. Tetapi ketika berbalik marketnya, bisa habis dalam waktu yang cepat sekali. Artinya belum punya kemampuan. Berarti kalau belum punya kemampuan, angka 5% ini tidak realistis namanya. Kalau kita mengambil yang persentase ini berarti tidak realistis. Tidak realistisnya apa? Karena tidak punya kemampuan di sana. Ya, 10% pun kalau yang sudah terbiasa dan bisa konsisten di sana dengan baik, maka realistis.
Jadi realistisnya dilihat dari skill, dilihat dari pengalaman panjangnya di sana. Artinya bukan pengalaman tradingnya, tapi pengalaman kemampuan dia mendapatkan secara kontinu dan konsisten di sana. Sehingga harus kita kembali ke kita ini mau berapa satu hari ya. Terkadang modalnya kecil, mintanya yang besar. Ini yang terjadi. Ya wajar memang kalau di trading itu kita pengen keuntungan yang besar, wajar saja. Modal 1.000 satu hari pengen $100. Realistis enggak? Jawabnya bisa realistis, bisa tidak. Kalau yang berkemampuan tinggi, yang punya skill di sana, punya basic pengalaman yang panjang dengan konsistensinya, untuk mendapatkan $100 ini masih realistis. Tetapi bagi sebagian yang belum memahami, untuk mendapatkan sehari 10% ini sangat-sangat berat dan sangat sulit didapatkan. Nah, maka kembali ke kita masing-masing. Kira-kira mampu enggak ya, dengan persentase itu? Kalau tidak mampu, turunkan. Biasanya kalau tidak mampu ya, lambaikan tangan atau cari di bawahnya. Kalau 1% masih belum bisa, turunkan 0,5. Kalau 0,5% saja belum bisa, jangan trading pakai real account, pakai demo saja dulu. Perbanyak latihan, perbanyak belajar sampai benar-benar menemukan titik yang tepat, sampai benar-benar menemukan cara yang pas untuk tradingnya. Karena untuk menemukan trading sistem yang tepat, yang pas, tidak bisa disamakan. Satu orang dengan orang lain itu bisa menentukan yang berbeda-beda sesuai dengan karakternya. Ada yang suka high risk, ada yang suka slow, ada yang suka yang ekstrim dan sebagainya. Ya, ini adalah yang harus kita ingat.